Ada keberatan tidak ada ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Pinondang ya. Ya, Pak Pinondang Siahaan. Siap. Apakah Pak Pinondang kenal dengan terdakwa? Sangat kenal. Punya hubungan keluarga? Tidak. Baik. Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara biaya pungut DBH PBB sektor perkebunan di Kabupaten Labuan Batu Utara tahun 2013, 2014 dan 2015 ya. Saksi pernah bertugas di Kabupaten Labuan Batu Utara. Saya bertugas mulai 2010 di Labuan Batu. Oh, iya masih induk gitu ya. Ya, belum ada pemekaran ya. Sudah pemekaran 2010. Oh, 2010. Sudah juga kabupaten. Ya. Tetapi wilayah kerja saya, wilayah kerja kami di 3 kabupaten, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Induk, dan Labuan Batu Selatan. Di mana? Kantor pajak apa? Di kantor pajak. KPP Pratama. KPP Pratama Rantau Pratama. Ya. Tapi sekarang sudah pensiun ya. Sudah pensiun. Baik. Apa jabatan saksi saat itu? Jabatan saya Kepala Seksi Ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Pratama semenjak Juli 2010 sampai dengan April 2016. Ya. Ada 6 tahun ya di Labuan Batu ya. Ya. Apakah saksi kenal dengan Ahmad Wadubis? Sangat kenal. Ya. Sebagai apa waktu itu jabatan? Kepala Dinas di BPKAD Ya. Labuan Batu Utara. Di tahun berapa itu? Mulai 2010 sampai dengan 2013 kalau tidak salah. Ya. Armada Pangaloan Sangat kenal. di sebagai apa di Dinas DPPKAD? Kepala Bidang Pendapatan. Faizal Irwan Dalimunte? Sangat kenal. Ya. Karena beliau adalah saya di Labuan Batu Utara sejak koordinasi. Beliau selaku sekretaris di BPKAD. Ya. Lalu selanjutnya saya 2 tahunnya Pak jadi Kepala Dinas Pendapatan. Baik. Pak Pinondang di kantor pajak Pratama. Tadi yang nama-nama tadi ada di Dinas DPPKAD. Bagaimana kenalnya? Hubungan apa ini saat itu? Ada hubungan apa? Hubungan kerja. Hubungan kerja. Hubungan kerja. Seperti apa hubungan pekerjaannya saat itu? Hubungan pekerjaan sehubungan dengan PBB Pajak Bumi dan Bangunan. Mungkin pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu masalah PBB. PBB ini ada 5 kriteria. PBB perkotaan yang nomor 2, PBB pedesaan. Nomor 3, PBB perkebunan. Nomor 4, PBB perhutanan. Dan yang kelima, PBB pertambangan. Jadi PBB kedua adalah perkotaan dan pedesaan. Sementara P3, PBB P3 perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Beda-beda ini Pak ya? Betul. Baik. Jadi kenapa saya melakukan hubungan kerja dengan kepala dinas? PBB dasar hukumnya pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85. PBB dikelola secara utuh di Kementerian Keuangan. Dulu sebelum tahun 94 kalau tidak salah, bahwa PBB dan KPP, kantor pelayanan pajak, PBB dan kantor pajak itu terpisah.
Tapi tahun 97 merger menjadi kantor pelayanan pajak Prakan. Jadi PBB ini dikelola oleh satu seksi, yaitu seksi ekstensifikasi. Seksi ekstensifikasi saya tentu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal PBB, saya tidak akan mungkin bisa bekerja hanya Direktorat Jenderal Pajak. Tentu kita sudah lakukan kerjasama kantor pajak dan pemerintah daerah. Setelah kita ketahui bahwa di pemerintah daerah yang menangani masalah penerimaan tentu dinas pendapatan. Jadi sehingga kita berkoordinasi dengan dinas pendapatan. Tentu kalau kita datang Pak harus ke pimpinannya dulu, kepala dinas, baru kita dibawa ke bawah. Baik. Itu. Kita fokus saja tadi salah satu jenis PBB yang saksi sebutkan, PBB sektor perkebunan, Pak ya. Betul. Ya. Nah, sebagai kepala seksi ekstensifikasi tadi Pak ya, apa ini tupoksi saksi terkait dengan PBB sektor perkebunan ini? Tupoksi saya selaku kepala seksi ekstensifikasi tentu melakukan mengkoordinir tugas-tugas di seksi ekstensifikasi. Yang melakukan adalah para staf. Kita melakukan seperti ada penyampaian skop. Kita bicara perkebunan pajak. Ada menyampaikan skop itu kita diposisikan ke staf agar dilakukan penilaian. Setelah dilakukan penilaian, itu adalah bentuk laporan kita tanda tangani dan minta persetujuan oleh kepala kantor. Setelah dibuat persetujuan, kita rekam di aplikasi Sismio, sistem manajemen informasi objek pajak. Baik. Nah, terkait PBB sektor perkebunan tadi Pak, apakah saksi juga melakukan pemungutan? Kalau saya saksi tidak pernah melakukan pemungutan, tetapi mungkin langsung ke prosesnya aja Pak ya. Setelah kita cetak SPPT PBB itu kita serahkan ke dinas pendapatan dengan berita acara. Berita acara kita serahkan dan DHKP, daftar himpunan ketetapan pajak. Setelah kita serahkan ke dinas pendapatan, berita acara ditandatangani oleh saya dan kepala dinas. Baru selanjutnya kita serahkan ke pemerintah daerah, ke dinas pendapatan untuk mendistribusikannya ke wajib pajak. Karena memang itu adalah tugas Direktorat Jenderal Pajak, tetapi karena tidak mungkin kita menyampaikan satu persatu Pak, lokasi juga kita tidak mengerti, apalagi alamat di Labuhan Batu ini hanya desa, dusunnya pun terkadang tidak dicantumkan, desa, kecamatan dan kabupaten. Jadi kebetulan kami di kantor pelayanan pajak selalu berganti-ganti. Jadi sehingga supaya lebih efektif pekerjaan tersebut, maka kita melakukan
Dinas DBPKAD. Dinas BPKD. Seperti ini Pak, SPPT PBB Perkebunan. Betul sekali. Ini Bapak serahkan ke Dinas DBPKAD. Iya. Kepada siapa? Kepada dinas DBPKD. Ya, bidang pendapatan tadi. Iya. Baik. Kemudian tadi Bapak sebut daftar DHKP, daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Sektor Perkebunan. Setebal-tebal ini Pak, selebar-lebar ini. Betul. Ini pun diserahkan kepada DBPKAD. Tentu Pak. Ya. Karena itu tidak bisa dipisahkan. Bapak ingat kalau ini ada yang dikoyak sedikit ini di sini potongannya? Ada dua lembar ini Pak sebenarnya. Ya. Satu untuk wajib pajak dan satu sebagai tanda terima wajib pajak Ya. yang dipegang oleh Dinas Pendapatan. Ini dia Pak. Betul sekali. Ya. Inilah bukti kerja mereka sudah diterima oleh WP. Begitu Pak? Terima kasih. Ya ini bukti sudah diterima oleh WP berarti. Ya. Nah selanjutnya tinggal menunggu pembayaran. Selanjutnya wajib pajak yang wajib membayar ke bank. Waktu itu kita bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia di kantornya cabang Rapat. Tapi untuk memudahkan wajib pajak, kita tunjuk dengan bank rakyat yang terdekat dengan desa yang bersangkutan. Pak Pinondang mohon maaf, berapa orang sih pegawai Bapak saat itu Pak? Kalau kita bicara kantor pelayanan pajak Pak, kita sekitar 59 waktu itu. Di KPP ada 10 seksi. 10 seksi. Di Bukan ekstensi yang aplikasi hanya 4 yang orang. ya, yang khusus untuk pemungutan ini tadi Pak. Kalau ekstensifikasi tidak melakukan pemungutan. Iya, yang untuk mendistribusi. Karena ada seksi penagihan nanti, ada 10 seksi umum, ekstensifikasi, pelayanan, penagihan, PDI, ada 5 pengawasan. Itu untuk 3 kabupaten tadi Pak. Iya, untuk seluruh. Labuan Batu Induk, Labura, Labusel. Betul. Nah, berjalanlah ini tadi Pak kan, SPPT tadi. Iya. Apakah setelah itu ada melakukan koordinasi dengan Dinas DBPKAD? Interparsal Pak. Sekali 6 bulan. Pertama sebelum jatuh tempo, kedua setelah jatuh tempo. Kan ada di situ Pak jatuh tempo. Ada. Tanggal sekian. Ada itu tempo ya. Sebelum jatuh tempo kita berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan. Kita bertanyakan apa sudah sampai, Ya. sudah, baru ditunjukkan data terima tadi Pak. Ya, tanda terima ini ya. Setelah itu kita evaluasi penerimaan kita di Oh. kantor pajak bahwa penerimaan sudah sekitar katakanlah ini kan bulan September Pak, sudah 80%. Berarti kita masih harus kejar 20% lagi. Siapa yang kita kejar Pak? Tentu pemerintah daerah. Sudah sampai di mana? Sehingga pemerintah daerah tentu, saya tidak tahu seperti apa teknisnya, mungkin kan akan meneruskan ke desa, supaya membaik. Memang kami terus terang dari semenjak tahun 2010 sampai saya pensiun, target penerimaan kami itu 2010 112 miliar, 2012 120 miliar, sampai saat ini sudah 127 miliar. Tapi kesemuanya itu ya dengan berkat Tuhan selalu tercapai setiap tahun. Jadi setiap rapat koordinasi kebetulan Pak Bupati hadir. Saya minta ke Pak Bupati, kalau tercapai penerimaan PBB di Labuan Batu Utara, tentu ada insentif yang diturunkan dari pusat. Besarannya saya tidak mengerti,
Di 3 kabupaten ini terus terang tercapai. Di Labuan Batu Selatan selalu ke Pak Marahari, ke Pak Lauli, ada lagi sebelum Pak Marahari, lupa saya sebelum Pak Marahari. Ya, nggak apa-apa Pak. Sebelum hasil Pak, jangan kelewatan nih prosesnya. Kenapa tidak petugas KPP Pratama sendiri yang memungut PBB itu Pak ke lapangan? Kami Pak sebelum jadi Tempo kami tidak berhak untuk melakukan penagihan Pak. Kantor pajak tidak berhak melakukan penagihan sebelum jatuh tempo. Setelah jatuh tempo, baru KPP Pratama melakukan himbauan untuk membayar. Tapi itu pun melalui surat. Tapi khususnya PPP P3, PPP perkebunan, kebun rakyat, itu tidak pernah kita melakukan penagihan. Itu kita serahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah. Kenapa? Jumlahnya besar, alamatnya tidak kami ketahui. Kalau itu dilakukan oleh kantor pajak penagihan atas itu, biaya yang dikeluarkan negara akan besar. Karena setiap keluar dari kantor tentu ada biaya yang dikeluarkan oleh kantor pajak, pemerintah negara melalui kantor pajak. Jadi itu sehingga tidak dapat khusus untuk kebun raya. Tapi kalau kebun HGU, kami yang langsung melakukan penagihannya itu. Kalau terlambat, karena nilainya besar. Coba lagi bawa pikir kami lakukan penagihan untuk 20.000 satu SPT. Kita dapat di bawah 20.000 satu SPT, harus kita keluarkan 50.000. Jadi sehingga merugikan negara. Itu tidak kita lakukan, sehingga kita percayakan ke pemerintah daerah. Sejak kapan Pak koordinasi dengan Pemda itu sudah dilakukan? Semenjak saya waktu kerja di Labuan Batu. 2010 itu sudah. Mulai 2010. Nah, kemudian baru hasil. Sudah ada hasil Bapak tadi mencapai 100% target ya. Betul. Apakah KPP Pratama ini memang terbantu dengan kerja-kerja Dinas DPPKAD ini? Kalau KPP Pratama kan hanya bagian dari bagian yang kecil itu. Bagian besarnya kan anggaran negara melalui PBB P3 itu sangat terbantu. Karena bagaimana mungkin kami bisa mencapai wajib pajak tanpa aparatur desa contohnya. Sementara kami kan tidak berwenang untuk memerintahkan aparatur desa untuk menjalankan itu. Ya. Memang jauh-jauh itu Pak ya, di pedalaman kebun-kebun sana itu rata-rata. Keberapa mungkin Pak petugas kami. Iya. Kalau hanya di Labuan Batu Induk, kami hanya menggunakan 50.000. Kalau ke Labuan Batu Utara Pak, sudah harus pakai pada SPC. SPC JKS kewenangan kami hanya 200.000 ke Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Induk khusus Perombang. Sungai sana ya. Jadi pegang. Iya. Itu masih mungkin bisa dijangkau setelah tahun 2010 saya ke Perombang Pak, saya nggak bisa jalan. 2012 saya ke Perombang, sudah bisa naik sepeda motor. 2014 saya ke Perombang, saya sudah dijemput dengan mobil. Oh iya. Itu pembangunan lah yang terjadi ya, berarti ya. Saya bukan untuk mempromosikan Pak Tigor waktu itu tidak. Ya. Nah, selain tadi ada Pak Bupati koordinasi ya secara rutin juga tadi dengan KPP Pratama. Apakah saksi mengetahui Bupati pernah memberikan penghargaan kepada wajib pajak PBB perkebunan ini? 2011 ya, 2012. Kalau tidak salah 2015 kalau tidak salah, tapi
di Medan. Kebetulan saya diundang 2005 kan. Tapi entah siapa ini saya tidak begitu lagi. Ya, tapi ada ya, rutin. Ada. Peristiwanya ada. Yang Saya hanya ingat tahun 2015. ya. Nah, kemudian terkait kerjasama tadi KPP Pratama dengan DPP KAD Pemda Labura, apakah kemudian Pemda Labura ini atau DPP KAD ini berhak terhadap biaya pungut PBB tadi? Berhak atau tidak itu bukan saya tidak mengerti. Tapi kalau pengertian saya sudah diberikan upah, siapakah yang berhak atas upah tersebut? Tentu siapa yang capek, itulah yang memberi upah. Ya, Itu yang kalau ya sudah bekerja maksudnya. Ya sudah bekerja melakukan pemungutan begitu maksudnya tadi Pak ya. ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Pinondang Siaan. Atau apa ada yang mau Bapak tambahkan lagi? Nanti saya disuruh Ya, baik. Dialihkan kepada Pak Edi Jaya Bukit. Kenal dengan terdakwa? Ada hubungan keluarga? Tidak ada ya. Yang kuat Pak, buka sedikit maskernya pun enggak Bapak. Bisa dijelaskan pekerjaan saksi saat ini? Bisa Pak. Ya. Saya dari PT Serba Jaya sebagai humas sejak tahun 2007 sampai sekarang. Serba Huta Jaya. Baik. Bergerak di bidang apa ini perusahaan ini? Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan yang terletak di Desa Sunduryo, Kecamatan Mekor, Kabupaten Lampung Utara, dan Kecamatan kami Pengunjung. Kurang lebih perjalanan 42 jam. Sekarang ini setelah jalan udah bagus, bisa dilakukan 41 jam. 1 jam ya? Baik. Bisa setengah. Udah beraspal itu. Ya. Kebun sawit ini Pak ya. Apakah pemegang HGU? HGU Pak. Ya. Sejak kapan Pak? HGU pertama tahun 1988. 88. Sampai sekarang. Berapa hektar? 4.341,7 hektar. 4.000 hektar. Nah, kemudian bagaimana yang Bapak ketahui proses membayar PBB setiap tahun? PBB perkebunan ya? PBB secara rutin Pak, kita bayar setiap tahunnya setelah datang SPPT dari kantor pajak itu biasa kita setorkan ke bank yang ditunjuk oleh kantor pajak itu. Ya, SPPT tadi datang seperti ini. Ya. Kemudian pergi membayar ke BRI itu ya Pak ya? Sampai berapa itu pajak? Kalau yang saya ingat hampir 1 miliar itu. Sampai 1 miliar? Setiap tahun itu? Ya, anggapannya nggak inilah, cuma saya angka besarnya saya ingat itu. Ya. Baik. Kemudian terkait dengan proses pembayaran PBB perkebunan tadi, apakah PT Serba Huta Jaya pernah menerima surat edaran dari Pak Bupati? Pernah Pak, di sekitar tahun 2015 itu dari berikan surat edaran supaya setiap perusahaan yang menerima itu membayar banyak dengan PBB sebelum dan info. Nah, ya, sekali untuk anggaran pembangunan dan batu bara ini sudahnya salah satu dari PBB. Oke. Nah, setelah menerima surat edaran, apakah kemudian karena edaran itu melakukan pembayaran pajak? Ya, kita akan konfirmasi ke kantor pusat Jakarta supaya dilaksanakan apa yang jadi beban dari Oh, bos di Jakarta, kantor pusat. Oke. dan nyatanya memang ya, mereka merespon apa yang kita sampaikan dan selanjutnya setelah seminggu kita membayar pajak. Bayar hampir 1 M tadi itu ya. Baik. Kemudian selain surat edaran tadi, pernah tidak diundang Bupati dalam suatu pertemuan di Medan? Pernah Pak diundang untuk tahun sebelumnya mungkin antara 2014 dan 2015 itu. Di situ ya kita diundang terkait itulah himbauan dan urusan
Di mana acaranya itu? di Hotel Grand Emerald yang sudah Solo. Emerald ya. Oke, ya. Baik. Kemudian selain itu PT Serba Huta Jaya ini apa pernah mendapat penghargaan dari Pak Bupati? Pernah Pak, kita diundang sekitar tahun 2016 ke kantor Pak Bupati Riau-nya. Undangan itu disebutkan supaya untuk dalam acara penyerahan piagam penghargaan Pak bagi perusahaan-perusahaan yang membayar pajak sebelum jatuh tempo. Oke. Kita hadir Pak. Seperti apa bentuk piagam penghargaan itu? Ada Pak saya. Ya. Baik. Bupati Labuan Batu Utara memberikan piagam penghargaan kepada pimpinan PT Serba Huta Jaya. Ya, ditandatangani 31 Oktober 2016 ya, Haji Harudin Shah SE. Benar ya? Seperti ini ya. Baik. Nah, kemudian pada saat acara itu, apakah kantor KPP pertama hadir? Memberikan kata sambutan juga kantor pajak itu, gitu ya. Baik, Pak Edi Bukit ya, Edi Jaya Bukit ya. Terima kasih atas keterangannya. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya. Ya, ya. Terima kasih Pak Edi. Cukup yang mulia. Bapak ini tadi gerombang itu sungai gerombang. Sungai Brombong. Iya.